Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Desa, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Sebelum lebih jauh membacakan rilis pada sore hari ini, izinkan kami menyampaikan selamat merayakan Natal bagi rekan-rekan sekalian yang merayakan, dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Amin. Pada hari ini Senin tanggal 30 Desember tahun 2024, KPK akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan tindak pidana korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau TES shelter tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014, ini pasca terjadi tsunami besar ya di tahun itu, yang dilakukan oleh tersangka Aprialeli Nirmala AN selaku pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014, dan Agus Herianto AH selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya TBK pada pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014. Adapun uraian singkatnya sebagai berikut. Pada tahun 2012, BNPB menyusun master plan pengurangan risiko bencana tsunami yang di dalamnya mencakup perencanaan kerja diantaranya pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter, pengadaan alat peringatan dini bencana tsunami, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Dalam master plan tersebut disebutkan bahwa tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami tersebut harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan 9 skala Richter. Jadi tempat evakuasi sementara ini tujuannya adalah untuk berlindungnya masyarakat ketika ada gempa dan tsunami. Ya, karena kita ketahui bahwa negara kita adalah merupakan bagian dari Ring of Fire atau cincin api, di mana bagian selatan dari Pulau Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara dan lain-lainnya itu rawan terjadinya gempa dan tsunami. Begitu juga di pesisir barat dari Sumatera. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 terdapat surat nomor KU 0108 CB 545 dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Saudara Ajar Prayudi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kepala SNVT PBL Provinsi NTB, Saudara Ika Sri Rezeki, perihal pelaksanaan pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam surat tersebut, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan meminta kepada Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) PBL NTB untuk segera melakukan pengadaan pekerjaan bangunan TES shelter dengan pagu anggaran sebesar Rp23.260.784. Ini termasuk dengan pengawasan dan pengelolaannya. Bahwa selanjutnya Saudara AN selaku PPK pelaksanaan pembangunan tempat evakuasi sementara tsunami menyerahkan soft-file DED dan laporan akhir tahun 2012 yang diterima pertengahan Maret 2014 dari Ditjen PBL kepada Saudara SD. Dengan alasan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan gedung termasuk melakukan perubahan DED, maka Saudara AN meminta bantuan kepada Saudara SD, Kepala Bagian Cipta Karya Dinas PU NTB, untuk mengubah desain engineering detail DED pembangunan tempat evakuasi sementara yang bertempat di Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Saudara AN selaku PPK tidak mengetahui landasan atau dasar ilmiah apa yang digunakan sebagai dasar perbuatan atau perubahan DED tersebut. Bahwa selain melakukan perubahan desain, ternyata Saudara AN selaku PPK juga menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
perubahan desain maupun penurunan spesifikasi yang dilakukan oleh saudara AN, antara lain satu, menghilangkan balok pengikat antar kolom pada elevasi 5 meter, di mana dalam dokumen perencanaan terdapat balok pengikat ke seluruh kolom dalam bangunan pada elevasi 5 meter. Namun ternyata diubah hanya mengikat di sekeliling bangunan saja. Di awal sudah disebutkan bahwa bangunan ini dirancang ya untuk menghadapi gempa 9 skala Richter, tapi pada kenyataannya ini dalam prosesnya ya ini malah speknya diturunkan. Nih, beberapa balok pengikat dihilangkan, kemudian yang selanjutnya juga mengurangi jumlah tulangan dalam kolom, di mana pada perencana awal sebanyak 48 dikurangi menjadi 40, jadi hilang 8 tulangan itu. Jelas ini kan akan mempengaruhi daya tahan dari bangunan tersebut. Kemudian mengubah mutu beton dari perencanaan awal K275 menjadi K225. Selain itu, dalam perubahan gambar DED tersebut tidak digambarkan balok ram jalur evakuasi yang menghubungkan antar lantai sesuai dengan gambar pradesain yang terdapat dalam laporan akhir perencanaan. Kondisi tersebut menyebabkan perkuatan ram terlalu kecil dan kondisi ram hancur pada saat terjadi gempa. Ya, jadi ada gempa berikutnya yang tidak sampai 9 skala Richter, tapi ya ram ini juga sudah hancur. Bahwa pada akhir bulan Mei 2014, saudara AN mendapat perintah dari saudari ISK untuk segera melakukan lelang dengan menggunakan dasar soft file DED hasil review dari saudara SD. Selanjutnya saudara AN menyerahkan soft file DED yang tidak ada tanda tangan dari pihak PT QO dan pihak BNPB tersebut kepada saudara PJ selaku anggota Pokja untuk diupload bersama dokumen lelang lain di website IFROK Kementerian PU. Jadi DED yang mendapatkan penetapan formil atau pengesahan baik dari PT QO Konsultan Indonesia maupun dari pihak BNPB, dokumen tanpa tanda tangan dari para pihak tersebut pada akhirnya menjadi acuan kerja baik oleh kontraktor maupun manajemen konstruksi. Jadi dokumennya sendiri itu belum ditandatangani. Pada tanggal 20 Juni 2014, saudara JM selaku Ketua Pokja Pembangunan Tes PBL NTB melalui surat nomor KU 0301 PENG Pokja ULP PBL NTB 12/2014 mengumumkan PT Waskita Karya sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan tes smelter di Desa Bangsal, Kabupaten Lombok Utara dengan masa sanggah selamat-lambatnya 5 hari kalender setelah pengumuman. Pada tanggal 20 Juni 2014, saudara AN selaku PPK melalui surat nomor UM 0101 PBL NTB 48/2014 menyampaikan laporan hasil pelelangan kegiatan shelter di Provinsi NTB tahun anggaran 2014 kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan rincian sebagai berikut. A. Untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan tempat evakuasi sementara, pemenangnya CP AC, nilai penawarannya 497.223.000, batas akhir masa sanggahnya 23 Juni 2014. B. Untuk pekerjaan pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter, pemenangnya PT Waskita Karya, nilai penawarannya 19.602.100.000, batas akhir masa sanggahnya 25 Juni 2014. Berdasarkan dokumen diketahui bahwa penunjukan CP Adisipta sebagai manajemen konstruksi sebenarnya belum dilakukan pada saat surat tersebut dibuat karena evaluasi terhadap penawaran PT Adisipta baru mulai dilakukan pada tanggal 25 Juni 2014. Jadi ini sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Pada tanggal 25 Juni 2014, saudara AH diangkat sebagai kepala proyek PT Waskita Karya pada pembangunan tempat evakuasi sementara shelter tsunami Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok berdasarkan keputusan Memo nomor 148 IM WK DREG 3 Romawi 2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal penugasan pegawai ke proyek pembangunan shelter Desa Bangsal Kabupaten Lombok Utara. Pada tanggal 2 Juli 2014 diadakan rapat persiapan pelaksanaan pembangunan tempat evakuasi sementara Desa Bangsal Kabupaten Lombok yang dihadiri oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Kepala Satker PBL Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman NTB, Ditjen Biaka
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, ISK, PPK Saudara AN, Pengelola Teknis Proyek atau PTP Saudara SD, Konsultan MK CP Adi Cipta, Saudara SKM dan Saudara JI, dan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya, Saudara TI dan Saudara AH. Dalam BA tersebut juga diketahui beberapa poin diskusi yang menjadi pembahasan saat rapat, diantaranya: satu, secara teknis antara BOQ dan gambar dari dokumen lelang terdapat banyak perbedaan. Ya, kondisi gambar kontrak DED yang tidak lengkap, kekurangan gambar itu pada gambar tangga, ram, dan penulangan lantai dasar. 2, gambar perencanaan direview kembali oleh tim Cipta Karya. 3, dalam pelaksanaan rekanan agar tidak meremehkan struktur. 4, dokumen gambar harus sudah memiliki justifikasi. Agus AH dari pihak PT Waskita Karya meminta agar gambar tersebut dilengkapi dalam waktu 2 minggu oleh pihak Cipta Karya. Dalam hal ini PPK Saudara AN, adapun gambar DED yang lengkap harus ditandatangani oleh pihak PT KIO sehingga tanggung jawab tetap ada PT KIO. Dari rapat persiapan tersebut diketahui baik Saudara AN maupun Saudara AH selaku Kepala Proyek Waskita Karya mengetahui dengan sadar bahwa dokumen lelang kondisinya masih tidak layak untuk dijadikan sebagai acuan kerja. Karena tadi banyak sekali yang harus diganti, dibetulkan, direview, dan lain-lain. Pada sekitar akhir bulan November 2014, pada waktu itu Saudara AN sedang berkunjung ke lapangan dan bertemu dengan Saudara AH, selaku pihak dari PT Waskita Karya, Saudara JI, dan Saudara SKM dari CP Adi Cipta. Pada saat itu Saudara AH selaku pihak dari PT Waskita Karya menyampaikan kepada Saudara AN bahwa setelah dilakukan pemasangan besi atau pembesian pada ram, diketahui bentangan ram terlalu panjang, dibutuhkan tambahan kolom struktur dan balok pengaku di area ram karena dikhawatirkan terjadi lendutan atau melengkung. Jadi karena terlalu panjang, tidak kolom-kolomnya atau penyangganya terlalu jauh, jadi nanti akan melengkung ininya untuk ramnya gitu ya. Karena bentangan ram yang terlalu panjang sekitar 16 meter, pada saat itu Saudara AH meminta pengajuan anggaran tambahan terkait pemasangan kolom struktur dan balok penyangga tersebut. Ya, jadi harus ada balok-baloknya disangga dulu, ini tidak terlalu panjang, nanti bisa hancur ya, seperti itu. Saudara AN terkejut mendengar informasi tersebut dan menyampaikan kepada Saudara AH, mengapa baru sekarang menyampaikan adanya kondisi ram yang terlalu panjang dan membutuhkan kolom struktur dan balok penyangga. Sedangkan kondisi sudah mau tutup tahun untuk pembayaran termin, sudah ditutup tanggal 15 Desember. Intinya Saudara AN mengizinkan untuk memasang kolom dan balok penyangga, namun tidak bisa dibayar gitu ya, karena memang sudah mau tutup tahun. Pada saat tersebut Saudara AN menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa membayarkan terkait rencana penambahan item pekerjaan, yaitu pemasangan kolom struktur dan balok penyangga. Saudara AH kemudian menjadi kecewa dengan hal tersebut. Ya. Diketahui pada tanggal 2 Juli 2024 pada saat rapat persiapan pelaksanaan pembangunan tes, sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun sampai dengan November tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan shelter tersebut di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok, Saudara AH selaku Kepala Proyek PT Waskita telah melakukan penyimpangan itu keuangan sekitar 1,3 miliar. Saudara RT Kepala Pelaksana BPD Lombok tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan September 2016 beberapa kali berkunjung ke shelter Bangsal dan menemukan kondisi shelter sebagai berikut. Kondisi secara visual banyak terjadi kerusakan di bagian lantai bawah, di halaman juga tidak terawat dan bahkan digunakan oleh penduduk untuk mengembala ternak. Bahwa jalur evakuasi ram ke lantai atas kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pada saat naik melewati jalur tersebut, merasa ada getaran pada cor yang dilewati dan terdapat retakan pada jalur tersebut. Saudara RT heran bahwa bangunan masih baru tetapi kondisinya sudah mengkhawatirkan. Pada tanggal 29 Juli 2018 terjadi gempa berkekuatan 6,4 skala Richter. Pusat gempanya di kedalaman 13 km
47 km arah timur laut Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanggal 5 Agustus 2018 terjadi gempa kembali berkekuatan 7, skala Richter. Kondisi shelter rusak berat dan tidak bisa digunakan. Di awal sudah disampaikan bahwa seharusnya ini bisa menopang atau bisa kuat di 9 skala Richter ya. Tapi ini 2 kali gempa, 6,4 dan juga 7,0 skala Richter. Itu bangunannya sudah ada yang rusak berat, termasuk ramnya juga roboh yang penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2. Hasil penilaian fisik oleh tim ahli dari ITB atas bangunan tempat evakuasi tersebut yang dibangun oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan Lingkungan Kegiatan Pelaksana PBL Pengungsian NTB ditemukan antara lain sebagai berikut. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan. Jadi bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah hancur gitu ya, sudah rusak. Yang keempat, gedung TES Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai gitu. Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dalam laporan hasil audit penghitungan atas pembangunan shelter tersebut berpendapat bahwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan shelter, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 18.486.700.654 rupiah. Dari fakta yang disebutkan di atas telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka AN dan AH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini, hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan kelas 1 Jakarta Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.